Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Kan untuk kemarin itu kita kan udah menjelaskan terkait pembuatan form, tapi memang penjelasannya kan memang belum terlalu jelas. Nah, jadi form ini itu sebetulnya sudah ada penjelasannya. Kalian seumpama baca di modul itu ada. Lalu jadi seperti ini untuk penjelasannya. Langsung saja saya jelaskan dulu aja. Yang pertama, kalau kita kan ingin membuat form itu kan ada pilihan metodenya, metode get sama post. Kalau get kan kalian sudah tahu kalau itu akan muncul eh, URL-nya seperti ini, kayak yang ini. Nah, kalau yang post itu kan aman karena emang untuk data-data sensitif. Jadi sesuai dengan modul ini sempat saya pindah di sini. Nah, itu bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama dengan dibedakan untuk tempatnya. Kita bedakan antara formnya, halaman formnya. Nah, kalau kemarin saya sempat jelaskan bahwa HTML ini kan harus live preview ya. Ternyata itu bisa menggunakan localhost juga. Localhost. Jadi kalau punya saya, yang penting itu SEM-nya nyala ya. Yang penting SEM-nya nyala. Terus, nah kalau punya saya ini kan htdocs, terus di dalamnya itu ada folder asdos. Nah, yang penting formnya nyala, terus alamatnya benar. Kita alamatkan kan. Kalau biasanya localhost langsung kan untuk kalau file. Kalau ada foldernya lagi seperti ini, saya tampilkan saja. Nah, ini kan di htdocs ya ini kalau SEM. Kalau Laragon kan www. Nah, di kalau saya di dalam asdos, nah maka untuk linknya ini juga localhost, nanti ada asdos. Baru nama filenya, nama file yang ingin kita buka. Kalau file yang ingin kita buka kan form HTML. Nah, form HTML ini juga bisa ketika kita pakai SAM atau localhost ini. Nah, jadi untuk form yang i- saya eh, di- dikasih di modul itu kan ini ada input type. Nah, pertama dulu action deh, action. Nah, action ini nanti ketika kita isi dari formnya ini, kita isi formnya ini. Nah, itu akan menjadi alamat, alamat untuk hasilnya, alamat yang dituju ketika menunjukkan hasil formnya. Jadi di sini action saya itu adalah hasil.php. Kalau di modul itu kan proses.php itu ku rubah dikit jadi hasil.php. Nah, untuk metodenya ini pakai yang post langsung karena eh, kayak kan ini kan aslinya data sensitif kan, nama dan umur. Nah, untuk target blank ini sebetulnya opsional, bisa digunakan atau enggak. Gunanya nanti ketika kita kirim atau kita submit itu bisa untuk membuka ke halaman baru. Contoh kayak gini. Ketika kita isi Roma ya, umur 20. Nah, kita kirim itu membuka ke halaman baru. Nih, nama Roma umur 20. Karena itu tadi actionnya ke hasil.php lalu ada target blank. Kalau target blanknya nggak ada, kita hapus. Terus kita refresh ya. Terus Roma 20. Nah, nanti ini akan menimpa pada halaman yang awal form. Jadi kita kayak mau nyoba-nyoba kan susah ya. Oke. Jadi saya kasih blank. Itu bebas sih opsional. Ketika nanti kalian bikin website, ketika pengen eh websitenya itu biar nggak nutup halaman pertamanya, maka kalian kasih ini target blank. Kayak berlaku juga di yang href itu. Nah, href ini nanti itu juga apa bisa untuk dikasih target blanknya di sini. Kalau ini tambahan ya, tambahan.
materi. Nah, seperti itulah. Oke, lalu ini ada nama. Nama ini biasa ya untuk eh, teksnya. Terus, nah input teks. Nah, input teks ini itu sangat berpengaruh, guys. Jadi ketika kalian ingin menginputkan pada kotak inputan ini kan ada perbedaan nih. Ada yang umur ini ada ininya, apa kayak panah atas, panah bawah. Kalau panah atas, panah bawah ini itu karena input type-nya itu number. Jadi bisa muncul atas bawah khusus menambah angka ini. Kalau kita isi huruf itu juga nggak bisa. Nih, ini saya coba ketik huruf itu nggak bisa masuk karena tadi kodenya itu input type-nya number. Nah, input type ini itu sangat berpengaruh. Kayak ini juga input type submit. Nah, input type submit itu ya ini gunanya untuk mengirim form. Oke. Dan input type ini itu banyak ya. Selain teks, number, submit itu juga ada macam-macam. Nih, kalau aku pernah nyatet, nah ini kayak ini input teks itu yang biasa, eh teks biasa lah. Terus ini password. Nah, kalau password itu kita coba buka ya websitenya ini yang catatanku. Buat kalian biar tahu localhost tadi tak namanya input.php. Nah, kalau password input tab-nya password ini, maka seperti website yang memiliki password, kayak kita mau nulis itu langsung berbentuk tersembunyi ini dan muncul tombol untuk me- melihat apa ya, menampakkan passwordnya. Kalau email pun sama, email dia nanti itu butuh add untuk mengisi kotak isiannya. Nah, jadi butuh yang namanya input tab email, input tab number seperti tadi. Nah, ada lagi input tab radio. Input tab radio itu kayak ini, bisa diklik, bisa kalian pilih. Ini pilihan ya. Jadi kalian masukkan eh ini name-nya itu harus sama. Jadi kalau kita beri lagi ya input type, bentar. Oke, kalau input type radio, tapi ininya beda. JU ya namanya apa mah? Seumpama JU, terus ininya apa ya K gitu kan. Terus pilihannya kita ganti juga seumpama eh, tanpa tanpa jawaban itu biar aman. Kalau tanpa kelamin bahaya. Nah, ini orang parah mengganggu ya. Terus ini, nah, seumpama kan kalau kita pilih laki-laki atau perempuan kan itu ganti pilihan. Kalau kita tanpa jawaban, itu bisa diklik karena tadi beda variabelnya, eh, beda apa ya namanya ya? Ya parentnya kayak apa ya? Kok parent ya? In, name ini kan berpengaruh untuk pilihannya kayak beda tipe gitu, udah beda pilihan, beda kelas ya. Nah, oke, kita kembalikan ya. Terus lalu ada checkbox ini, input type checkbox. Itu juga untuk eh milih nih. Kalau checkbox itu bisa satu apa satu pilihan lebih ya. Sebentar kita refresh. Oke. Karena checkbox itu kan bisa beberapa pilihan. Nah, lalu ada juga yang seperti drop down. Nah, untuk label, label ini gunanya sama seperti teks biasa. Kalau seumpama form, kan ini ada nama ya, nama biasa. Ini bisa kalau kita kasih label. Tapi kalau seumpama memang simple aja ya, itu nggak usah nggak apa-apa. Jadi nama, kayak itu sama kok kegunaannya. Jadi sebentar kita.
Oke, ini ada saran tidak perlu. Nah, kayak ini. Nah, ini sebetulnya udah kurubah ya, pakai label. Tapi ya kegunaannya sama, cuman menamai. Tapi bedanya kalau ada label, ketika kita ada pilihan itu bisa untuk mengelompokkan biar tidak berantakan gitu. Atau enggak gini, gini. Kalau kita pilihan nih itu sama aja kayak nih berbagai jenis. Nah, ini teksnya sama kan? Itu sebetulnya seperti kayak nav atau div atau nanti ada seperti eh, ini table terus seperti ini form itu kegunaannya sama agar kita seumpama pengen modifikasi itu lebih terkelompok gitu. Tapi untuk label ini lebih ke arah tulisan aja ya. Untuk yang terpenting ini ada select ID atau kita itu bisa muncul seperti pilihan kayak ini. Ada drop downnya. Jadi eh, value-nya ini ada yang tertinggi itu yang disable select karena biasanya kan eh, drop downnya yang paling atas tidak bisa kita pilih kan buat memberitahu apa isi pilihannya. Terus ada value-nya, ada yang suka, ada yang tidak. Nanti seumpama ingin nambah value yang lain, itu bisa tinggal kalian taruh bawahnya lagi. Seperti eh, ragu nih, itu nanti muncul pilihan. Nah, ragu. Oke. Lalu ini ada input tab date. Itu juga nanti berpengaruh ke isian kita. Kalau date itu nanti eh kita ada muncul tanggalnya, muncul tanggalan, terus muncul kalender ya. Terus kalau itu kan kalendernya month, day, sama year kan. Itu gara-gara kembali lagi language-nya. Jadi bahasa di websitenya di halamannya apa? Kalau eh iya harusnya ngaruh sih. Bentar. Oh, ini gara-gara ini tipe datanya tipenya date. Kalau kita tipenya tanggal, sebentar, aku coba ya. Oh, nggak bisa. Apa ya yang mengaruh? Ada kok itu yang membuat berpengaruh. Dilupakan tapi saya. Oke, oke. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya kalau pengen tahu kan. Kalian lebih banyak eksplor nanti biar lebih apa ya materinya biar lebih masuk gitu. Terus kalau time ini jam jam juga kita masukkan ini AMPM juga. Banyak lah. Itu nanti kalau kalian pengen, kalian bisa minta aja kalau pengen. Tapi kalau kalian pengen cari tahu sendiri juga nggak apa-apa. Ini ada input upload foto. Tapi nanti ini lebih ke arah database nih kayak warna favorit. Ini juga warna-warna. Oke, kita bersihkan. Oke, itu agak di luar modul tapi lumayan in- apa bisa digunakan di website kalian ya. Oke, kembali lagi ke form. Nah, form ini kalau tab submit tab input tabnya itu submit, maka kan untuk mengirim form kan. Nih, untuk value-nya, value itu untuk yang bagian sini ya, guys. Kalau value kan ini kirim, kalau seumpama apa ya? Kalau kita tambahi kirimkan, nah, nih, maka dia akan berubah kirimkan. Kalau kalau seperti tadi ya kita coba untuk ngisi Roma umur 20. Nah, itu kan muncul website yang hasil.php. Nah, kita langsung pelajari yang hasil.php. Hasil.php. Oke. Kalau di modul, kita lihat modul.
hasil.php ini belum ada tag PHP-nya ya. Kalian harus kasih tag PHP, jangan lupa. Biar tidak error. Ini kita menggunakan post. Kalau ininya post, metodenya post, mana ya? Nah ini, kalau metodenya post ini kita panggil variabelnya itu juga post atau ya isinya itu post. Kalau echo ini kan untuk eh, mengeluarkan teks biasa ya. Baru kita panggil nih namanya yang variabel nama ini. Oke, jadi yang pertama kan dipanggil nama yang dari formnya ini, dipanggil umur dari formnya ini, baru kita panggil ke echo-nya. Kita panggil ke echo-nya, teks nama, terus ini variabel nama, teks umur, variabel umur gitu. Kayak usia pun, usia, kalau ini mau diganti, kita harus ganti juga kayak, ini apa ya, kalau ini kan teks biasa mah nggak apa-apa. Kalau diganti pun eh, kayak kita kirimkan, nah ini ganti usia kan. Kalau ini umur, ini usia. Kalau bisa konsisten ya guys. Kalau umur-umur, kalau usia-usia. Oke, untuk terkait form sepertinya sudah jelas ya. Nah, terkait tugas yang di modul itu pakainya itu yang post guys. Jadi yang post nanti untuk masukkan ke tabel itu pakainya get. Jadi seperti itu ya. Kemarin saya sempat apa salah menjelaskan ya, tapi eh, sepertinya kalian lebih lebih paham lah ya. Kayak kalian juga eh, bisa coba-coba untuk prakteknya. Seumpama ini get pun eh, ada yang bisa ada yang enggak kalau get itu. Karena get ini eh, kadang nggak mau untuk dipanggil. Ini bisa kalau get nih. Kalau tapi URL-nya itu keluarnya ada informasinya ini, ada informasi yang diisi. Oke, kalau post kayak gitu. Nah, untuk cara yang kedua, kan ini tadi kan beda, anu ya, nih beda apa? Beda file codingannya ya. Itu bisa juga kalau file codingannya itu digabung. Nah, jadi ini eh, doctype HTML awal. Nah, kita formnya sama, tapi yang beda itu actionnya. Kita nggak akan menuju ke mana-mana, karena tetap di halaman yang semula. Jadi actionnya kosong, lalu di bagian PHP-nya hasilnya itu ditambahi ini if eh, server $server ini request metodenya post. Ini buat apa? Ini buat memastikan bahwa eh, si PHP-nya ini nggak jalan secara langsung. Kalau PHP-nya jalan secara langsung, maka nanti error. Kalau kita kasih if yang dijalankan dari awal dulu, dari awal baru kan kata awal udah ngirim kan ya, ngirim baru kita munculkan, kita panggil lewat post-post. Oke, baru muncul di sini. Kalau kita coba ya, kita coba localhost di sini kita coba tadi apa gabungan .php. Oke. Nah, nama Roma ya. Terus umur 21. Oke, kita kirim. Nah, itu kayak eh if-nya itu bekerjanya di situ. Ketika kita isi eh, jalankan yang atas dulu, maka yang bawah jalannya setelah yang atas selesai. Oke, namamu ada ini. Kalau kita nggak kasih error, dia karena sini, bentar kita kita anggap tidak baca ini ya. Oke, nah kita refresh. Sebentar, kita buka web baru. Soalnya biasanya, oke, localhost gabungan .php. Nah, ini maka array-nya kan di undefined atau dia nggak nemu. Karena ini PHP-nya langsung jalan seketika kita buka website. Gitu. Kita kembalikan lagi kodenya. Oke. Jadi ini udah kayak apa ya? Udah paten lah. Jika
request metodenya kita itu post. Ini juga harus sama ya. Kalau metode awal post itu kita manggilnya juga post. Ini juga post. Oke. Lalu terkait form sepertinya sudah ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau pembahasan selanjutnya yang belum sempat saya jelaskan di kelas itu sebetulnya yang lebih penting, yang paling penting itu di bagian eh, tabel ya. Kita bikin tabel di dalam website. Nah, tabel ini, oke, kalau ini kalian baca ya, span, strong, em ini untuk garis miring, br untuk apa? Membuat baris baru atau enter ya. Kalian baca sendiri. Terus, nah, untuk membuat tabel ini kalian bisa masukkan jadi satu komponen dengan nama tabel. Jadi seumpama kita taruh di mana? eh di HTML itu kalian bisa, nah taruh di kayak gini kan. Itu biar jadi satu komponen. Kalian nggak akan eh, terpisah-pisah. Karena di satu komponen itu nanti ada table head-nya sendiri, table head, table body-nya sendiri. Table head, table body itu kegunaannya seperti eh kalau di website itu ada header sama main itu, ada header, body itu ya. Itu sama seperti tabel. Nah, table head itu ini beda ya. Kalau T-head sama TH itu beda ya. Table head ini untuk menandai bahwa itu adalah bagian atas dari table. Kita buka websitenya sekalian. Oke, kita buka kan. Localhost. Tuh, tabel. Salah. Apa tadi namanya? Tabel.html. Tabel.html. Nah, oke. Jadi ini yang bagian ini itu table head atau T-head tadi. Kalau yang ini itu T bodinya. Nih ya. Baru kalian bikin yang namanya TR atau table row. Nah, table row ini untuk membuat baris. Baris nih, satu. Ini satu table row namanya. Nih kan, satu table row. Isinya nomor, nama, NIM. Satu table row. Terus ini juga satu table row. Satu John Doe, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, eh, aslinya untuk table ini kalian banyak-banyak mencoba nanti bakal paham banget sama pembuatan table. Nah, selanjutnya di bagian ini ya, kan tadi table row kita udah bikin. Coba kalau kita bikin table row baru di bagian table body ya. Kita kan di sini kan cuman satu dua jondu sama jendu. Nah, kita bikin table row lagi. Nah, untuk table row ini bisa diisi oleh table head atau TH atau TD. TH atau TD. Nah, kalau TH itu table head kepanjangannya untuk saya mana? Nah, table header kepanjangannya itu untuk memunculkan isian yang di judul tabel. Kayak biasa kan kita punya tabel kan mesti ada eh, apa ya, value-nya lah. Nilainya itu kan paling atas tuh judul tabelnya kan kayak nomor, nama, NIM dan lain-lain kan. Itu kita seumpama di bawah itu kita isinya table data atau isian dari tabelnya. Nah, kita tadi kan pengen bikin table row baru. Itu kita isi table data karena ini ada di bawah. Oke, seumpama pengen nomor 3. Oke, dia otomatis untuk ini. Nah, kalau 3, kalau kita kasih 3 toh. Nah, maka dia di sini. Kalau kita kasih table data lagi, table data Roma. Nah, maka dia otomatis di sini. Nah, ini kenapa rapi? Ini sebetulnya sudah ada garisnya, tapi itu transparan, nggak kelihatan.
Terus kita coba untuk nambah table head baru ya, biar kalian tahu apa perbedaan table header sama table data. Kalau table header, nih, sama nah ini ada rekomendasi ya, alamat. Kita kasih alamat, oke. Maka dia munculnya di sampingnya. Jadi kalau table head atau table data itu semakin ditambah semakin ke kanan. Table data semakin ditambah semakin ke kanan. Kalau table row semakin ditambah semakin ke bawah. Kayak ilmu tabel lah yang kayak kalau row kan ke bawah, kalau eh kalau ya table row ini kan ke samping baris-baris-baris, kalau table data itu isian eh kolom-kolomnya, kolom-kolomnya. Oke. Lalu tuh malah muncul di sini dia. Oke, undo. Nah, oke. Lalu nah, ini kan tabelnya aslinya ada garisnya, guys. Tapi dia itu masih transparan. Kalian bisa kasih namanya border. Border dikasih value satu isinya. Nah, kita cek seperti ini dia. Jadi dia muncul eh, garisnya seperti ini. Oke? Mm, Sepertinya cukup untuk materinya kali ini. Itu kalian explore, bener-bener explore. Terus lalu apa lagi ya? Ini input type password kan ada. Terus oh ya, namanya ada placeholder juga. Ini placeholder tadi sempat kelewat ya. Placeholder. Jadi ketika kita tadi mana yang biasa form, nah form HTML biasa ini ya. Ini kan kita nggak tahu. Kita kadang orang kan nggak tahu ini diisi apa sih. Ini diisi eh, angka atau diisi apa, diisi nama lengkap atau diisi eh, nama pendek. Kita bisa kasihkan placeholdernya. Kita bisa kasihkan placeholder. Jangan lupa di dalam sini ya. Kita kasih placeholder namanya. Placeholder apa? Seumpama pengen nama lengkap ya, lengkap. Oke, kita cek. Nah, dia tuh muncul di sini sebagai petunjuk agar agar formnya itu lebih bagus ya. Karena kan informatif, lebih informatif. Terus ada lagi yang namanya tadi input tab yang text area itu juga apa deskripsikan deskripsikan dirimu. Oke, itu kita bisa pakai yang input type namanya text area. Oke, tuh, nggak kita cek. Nah, tapi ini harusnya ini text area gunanya itu buat yang teks yang sangat panjang. Kayak biasa kan ada teks-teks yang harus mendeskripsikan, menjelaskan panjang kan. Oke, kita kasih BRG kayak gini. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk tugas rumahnya dikerjakan. Deadline-nya besok tanggal 5 April itu jam 23.59. Ini ya. Ini tadi ya kalau kalian tambahkan data itu kalau bisa ya harus ya harusnya itu hilang. Nih, kayak tadi ya gabungan. Karena memang perintahnya seperti itu, guys. Roma. Nah, ini hilang. Baru kalau kita kasihkan lagi siapa ya? Rifki 20. Nah, itu langsung ganti tanpa menambah ke list baru. Oke? Mungkin cukup sekian penjelasannya. Mungkin sudah apalagi ya? Nih, oh ya, referensi pembelajaran sempat belum sempat terjelaskan. Jadi kalian bisa belajar HTML ini lebih banyak di W3 Schools. Ada websitenya W3 Schools. Nih, jadi kalian bisa belajar HTML di sini ya. Di modul yang paling akhir itu ada link sama web dev. Tapi tak sarankan itu yang di eh nih sama sih itu dari W3 Schools juga. Oke, mungkin
sekian dari saya videonya. Mungkin maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan atau kemarin lupa untuk menjelaskan. Untuk kedepannya akan saya optimalkan untuk penjelasannya. Terus sama terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video ini ya. Oke, jangan lupa mengerjakan tugasnya, semangat UTS-nya. Semoga semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik.